Pak. Pagi, Ibu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi untuk supervisi akademik, itu di mana saya Putri Puspitasari merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Kemudian bersama Bapak Burhanuddin Mahmud. Iya, Burhanuddin Mahmud sebagai guru agama Islam di SDN nomor 14. Oke Bapak, dimana ini kita saling berbagi ya Pak ya pada pertemuan ini. Dimana terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Burhan telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Nah, dimana Pak tujuan pertemuan kita ini itu kita melakukan ini pra-observasi itu sebelum saya melakukan observasi di sekolah. Nah, kira-kira nih Pak, apa hasil yang Bapak inginkan dari observasi ini nanti? Pertama hasilnya tentu banyak mendapatkan pengalaman, kemudian juga selain pengalaman ini juga dapat diperoleh ini. Jadi untuk pengalaman dari observasi itu antara pengalamannya sangat membutuhkan, kemudian ilmunya juga sangat-sangat membutuhkan dalam hal ini untuk mengembangkan akademik, meningkatkan akademik supaya lebih berkualitas lagi. Luar biasa ya Pak Burhan ya. Dimana Bapak di sini mengharapkan pengalaman ya, dan ingin meningkatkan kompetensi. Oke Bapak, hari ini Bapak masuk di kelas mana Pak? Kelas 3. Kelas 3. Oke, untuk materi apa Pak hari ini? Materinya ini menghafal surat Al-Kausar. Menghafal surat Al-Kausar. Oke. Boleh berbagi Pak, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran Bapak hari ini? Kalau tujuan saya sih untuk menghafal ini, kepingin saya anak-anak yang saya didik itu menjadi pertama semuanya pembaca Al-Quran yang fasih, bisa akan disertakan berada tingkat-tingkat perlombaan, kemudian dirinya menjadi tahfiz dan hafizah Al-Quran, di mana kita melihat kompetensi dari anak mungkin menonton bisa tenaga-tenaga serta itu akan siap dikirim bila diperlukan. Amin ya Pak ya. Jadi dimana di sini Bapak berharap tujuan pembelajaran itu anak-anak dapat menghafal surat Al-Kausar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali Bapak. Nah, apa langkah-langkah dalam pembelajaran Bapak nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Oke, langkah yang pertama sebelumnya itu anak itu membaca dulu. Langkah yang pertama ya, kemudian ini saya bentuk secara kelompok, dikelompokkan per kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, misalnya siswanya itu banyak. Disitulah nanti akan saya terapkan cara membaca, kemudian terapkan cara menghafal atau lebih cepat menghafal atau memudahkan hafal mereka lebih cepat dalam hal menghafal surah-surah pendek atau Al-Quran pada umumnya. Langkah-langkahnya di mana itu misalnya setiap kelompok itu dites, kemudian dites per kelompok waktu kelompok, kemudian misalnya sudah siap akan ditampilkan di depan sebagai motivasi kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok 1 sudah kompeten atau lebih menonjol, maka akan dites atau coba di depan di hadapan kelompok-kelompok lain, biar kelompok lain termotivasi dengan kelompok yang mempersembahkan hafalan itu tadi. Oke, jadi di sini saya lihat Bapak menggunakan ada kelompok-kelompok jadi bisa memotivasi anak. Jadi ini model apa nih Pak? Model pembelajarannya ini boleh dikatakan juga boleh diri
misalnya ada rumput juga kan kita Ini apa ya? apalagi ini ada kerjasamanya, kemudian apalagi situ itu model itu kalau misalkan model pendekatan itu kan yang pendekatan ini sama itu. Oke, itu sudah sangat baik sekali Bapak. Nanti saya berharap Bapak bisa menerapkan model ini dengan baik. Insya Allah. Nah, Bapak biasanya kita kan dalam pembelajaran pasti ada sedikit batu-batu kriteria atau masalah-masalah. Iya. Jadi ya nanti kira-kira apa nih yang menjadi tantangan Bapak nanti kira-kira dalam pembelajaran itu? Oke, tantangan misalnya kita belajar bentuk kelompok, kegiatan bentuk kelompok. Nah di situ kalau kelompoknya bentuk berdekatan, jadi mereka itu saling musik-musik, gabung-gabung. Jadi salah satu strategi saya yang untuk mereka belajar menghafal Al-Quran dengan tenang, baik, maka saya bentuk berkelompok tapi agak berjarak. Nah, berjarak. Kemudian disitulah kalau saya tengok setiap siswa yang dalam kelompoknya menonjol, maka dia sebagai tutor sayanya untuk mengajar teman-temannya untuk cara mudah untuk menghafal surat Al-Kausar tersebut. Oke, jadi Bapak dah punya trik Pak ya menghadapi tantangan tadi. Terus yang kedua boleh jadi juga duduk bersama-sama guru bersama saya di lantai, kemudian menghafal secara bersama juga boleh, bersila di lantai, menghafal secara bersama-sama boleh kita tunduk kepala satu, kemudian dengan strategi atau namanya metode power to all, kepala dua, mungkin dengan kepala satu mungkin dia agak kurang, tapi temannya dengan satu temannya, jadi menggunakan strategi di power to all, kepala dua atau teman semampunya. Oke, sangat menarik sekali Bapak ya, dimana tadi Bapak sudah mengungkapkan strategi untuk menarik minat anak. Oleh salah satunya Bapak dengan menghampiri anak, bersila bersama, dan menghafal yang bersama. Nah, saya yakin Bapak sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya dengan baik. Nah, biasanya atau ini untuk pembelajaran ini biasanya kapan Bapak mempersiapkan RPP-nya? RPP-nya sebelum itu berarti saya sudah siapkan dalam bentuknya satu semester. Satu semester, jadi tinggal misalnya besok atau besok sudah diterapkan, itu misalnya kita buka sedikit demo langkahnya kemana, metode apa yang kita lebih memudahkan peserta itu untuk menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian langkah-langkah yang pertama itu tujuan pembelajarannya, kita harapkan tujuan pembelajaran itu yang perlu kita ketahui, kita sampaikan bahwa dengan pembelajaran ini pasti kalau misalnya tercapai, mungkin itulah tujuan pembelajaran, dan terutama di situ peserta itu lebih mahir dalam menghafal surah-surah pendek dan Al-Quran selain surah Al-Kausar. Jadi di sini saya bisa melihat dengan jelas Pak ya komitmen Bapak dalam mempersiapkan RPP. Karena sudah dipersiapkan di awal semester, itu sudah sangat luar biasa Bapak. Dimana nantinya Bapak tinggal merevisi, memperbaiki lagi, rencana tindak lanjutnya gitu. Oke Bapak, ini sekarang kira-kira kapan kita akan melakukannya Pak? Sebagai akademiknya? Akademiknya boleh hari ini. Hari ini siap. Siap. Oke Bapak siap juga Pak ya. Jam berapa nanti Pak? Jam 10.40. 10.40. Oke, nah Bapak boleh berbagi Pak, kira-kira nanti apa nih menurut Bapak yang bisa menjadi fokus saya untuk diobservasi akademik nanti? Kalau fokusnya saya ya, fokusnya di bulan observasi ini, mungkin di situ kita ibu harus memperhatikan itu strateginya, kemudian kelincahan siswa atau minat siswanya bagaimana, menerima atau tidak. Sebelum itu kan sudah dilatih juga kan, sebelum itu dilatih. Kemudian yang menonjol siapa saja peserta nanti yang menonjol,
yang ada di bawah terlambat itu ketika remedi lagi, semua apa lagi. Tapi toh itu setiap kali terapkan juga anak itu. Kalau mengenai hafalan itu diterapkan alhamdulillah bukan hanya ayat-ayatnya, termasuk arti daripada ayat tersebut. Tapi di antara banyak siswa itu ada 2-3 yang dapat menyelesaikan sempurna. Alhamdulillah Pak ya. Jadi nanti Bapak berharap itu saya fokus pada strategi yang Bapak gunakan, apa dampak yang ada anak, itu Pak ya berhasil atau tidak. Oke. Jadi selain itu tuh ada juga strategi yang lebih menyenangkan lagi. Anak itu yang menulis kemudian sudah menyenangkan bermain kartu sortirkan ayat-ayat kartu ayat-ayat sortirkan musuh. Itu dia selesai musuh kemudian dia baca atau menghafal berkelompok boleh, bersama-sama boleh. Di situ akan melihat kecepatan anak cara menyusun ayat-ayat Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat kelompok mana yang paling tercepat dan paling aktif. Oke Bapak, terima kasih luar biasa sekali Bapak ya. Semoga nanti observasinya, supervisi akademik yang saya lakukan nanti bisa memberi dampak yang positif bagi siswa Bapak dan juga untuk kompetensi Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak Burhan untuk observasi kita hari ini. Saya buka sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengawali pertemuan kita pada siang hari ini bersama membaca basmalah. Lanjutkan dengan sama-sama membaca wandewan ayat surat Al-Maun ayat 4. Surat Al-Maun ayat keempat. Fawaid ulang lagi dari ayat 1 sampai 4. Dan dilanjutkan dengan sama-sama bersolawat angkat tangannya. Di antara kalian siapa yang tak masuk hari ini? Semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir hari ini.
Oke, baik anak-anak. Materinya hari ini adalah menghafal Quran surat Al-Kautsar bermula ayat 1 sampai ayat 3. Pernahkah Ananda kelas 3 melihat orang lain menghafal surat Al-Kautsar? Pernah tidak? Pernahkah Ananda kelas 3 menghafal surat Al-Kautsar? Pernah tidak? Pernah tidak? Kalau pernah, Pak akan tes dulu sebelum kita masuk ke materinya. Oke, baik. Coba sama-sama melafalkan surat Al-Kautsar ayat 1 hingga ayat 3. Silakan, yang 1. Al-Kautsar 3, 1. Adapun tujuan pembelajaran yang kalian pelajari hari ini adalah menjadikan kalian atau peserta didik menjadi pembaca atau penghafal Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 dengan menggunakan makhrijal huruf atau tajwid dengan fasih dan benar. Itu tujuan pembelajaran. Jadi ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga kalian menjadi penghafal Al-Quran yang fasih dan benar, atau dengan kata lain dengan makhrijal huruf dan juga tajwid yang benar. Baik, kelompoknya sudah dibentuk. Mana kelompok tangan? Tunjuk tangan semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Baik, sebelum itu coba kelompok 1 ke depan, salah satunya ke depan, ambil 4 buku ini untuk teman-temannya. Kelompok 2 ada, kelompok 2, 5, sini ambil bukunya, 1 orang aja perwakilannya. Kemudian kelompok 3, berapa orang kelompok 3? 4 orang ini. Sudah kebutuhan ada juga dinasa terus kumpulkan, kasih tahu kepada ketua kelompoknya. Sudah tutup bukunya. Kalau sudah bukunya ditutup. Oke, baik. Sudah tutup bukunya. Oke, baik. Masing-masing ketua kelompok menyetorkan kartu yang sudah ditulis tadi di pak. Masing-masing ketua kelompok dari kelompok 1 kumpulkan kartunya yang sudah siap ditulis
Di Pak, antar ke Pak. Kumpulkan cepat gerak. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, baik. Nah, duduk. Baik, anak soleh. Anak soleh. Tunggal kautan. Udah lupa. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, lupa memorinya, kita kerja sama lagi, kanan kiri kita sama lagi. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Siap berapa? Apa yang dilakukan? Duduk. Oke. Semuanya. Sudah siap Bapak? Ya, ini kembali, berarti tak ada satupun yang lekat. Duduk. Kalau sudah siap, berarti di apa? Tepuk apa? Kan ada nyambung jadinya. Baik, jadi belum tersimpan lagi rapi di memori kanan dan kiri, belum kerjasama. Oke, baik. Kartu yang tadi sudah siap ditulis, kemudian ketua kelompok mengumpulkan, kemudian serahkan kepada Pak. Nah, kartu yang Pak sudah terima dari masing-masing ketua kelompok, Pak menerimanya, kemudian diacak-acak kartu tersebut. Itu apa anak-anak? Ya, karena kalian sudah menghafal Quran surat Al-Fatihah. Cepat. Sudut yang kamu sudut mana? Yang kanan ke kiri. Tangannya mana? Dari sini. Dan ini susun ini. Sedang juga mana? Dan rapat. Nah, sedang tes itu. Nanti dari belakang. Mana keluarnya? Mendapat nilai 95 atas nama kelompok 1. Terbaik 2 mendapat nilai 80. Kelompok 2 dan terakhir mendapat nilai 79 adalah kelompok 3. Ya, jadi kalau disuruh itu kan pernah bermain di kelas 1, kelas 2, sekarang sampai kelas 3 mulai lele.
Kalau tidak kelas 2, kalau tak salah kelas 2 ya. Jadi usahakan dulu cepat-cepat kalau sudah pahami instruksi yang disampaikan, paham semuanya. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan bermain kartu tadi sangat menyenangkan kepada seluruh peserta didik agar lebih termotivasi dalam menghafal surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran dengan menggunakan tajwid yang baik dan benar. Paham semuanya? Oke, baik anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari dan sama-sama membaca hamdalah. Insyaallah sampai jumpa minggu depan dengan materi menulis Quran surat Al-Kautsar berjumlah ayat 1 sampai 3. Jadi tugas lisannya adalah di rumah banyak menulis. Paham semuanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Burhan. Selamat pagi Jimmy. Oke, baiklah kepada Ibu, pada hari ini kita akan melakukan masalah observasi ya Pak. Dimana kemarin minggu yang lalu Bapak sudah melakukan supervisi. Dimana saya sudah masuk ke kelas Bapak. Oke, Bapak di sini kita berbagi aja Pak ya. Jadi gimana Pak? Apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran yang kemarin Pak? Baik, pembelajaran yang saya lakukan pada minggu kemarin khususnya di kelas 3 itu materinya tentang menghafal surat Al-Kautsar. Nah, strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut adalah shortcut atau bermain dengan kartu. Artinya setiap strategi itu tersebut dilakukan, maka gurunya sebelum itu pasti akan menyediakan media yang digunakan adalah kartu-kartu ayat yang terbuat dari kertas karton. Kemudian anak itu kita bagikan dalam beberapa kelompok, kemudian suruh dia menulis potongan ayat tersebut dalam Al-Kautsar. Setelah selesai, barulah kita mengambil kartu yang sudah dia tulis, kemudian diacak-acak, kemudian diletakkan atau dibuang, boleh juga disembunyikan di sekali, boleh juga menggunakan itu, boleh kita acakkan kemudian letakkan di depan mereka boleh. Nah, setelah itu diacak-acak, barulah setiap kelompok berdiri di meja masing-masing yang sudah disediakan. Ya, disitulah ada menyenangkan juga di situ. Ya, jadi dari pendidikan kita ada artinya pendidikan kita itu kreatifnya ada, kemudian ada kecerdasan dia, partisipasinya, keaktifan dia, kerjasama dia ada, dan kekompakan dia ada. Nah, dari situ baru setiap kelompok membagikan siapa yang memilih kartu ayat yang sudah diangkat tadi, kemudian dilakukan kepada yang tugas yang menyusunnya pada setiap kelompok yang sudah ditentukan oleh kelompok tersebut. Nah, selesai daripada itu, ya kita menilai dan susun siapa tidak perlu kalau misalnya kasih reward, menggunakan kasih reward ya, antara nilai tertinggi, kecepatan penilaiannya, kecepatan dalam waktu, kemudian juga penyusunannya rapi atau tidak, itu yang perlu kita nilai. Jadi ya disitulah dengan shortcut itu mungkin sangat menyenangkan juga, karena pastinya mungkin agak terlambat gerakannya itu karena waktu yang dihabisi saja. Jadi alhamdulillah, jadi dengan strategi itu bisa membawa anak itu tidak bosan dalam belajar kelas tersebut. Sudah baik sekali ya melakukan
kemarin, dimana saya juga melihat pelajaran, memberikan apresiasi sampai tujuan pembelajarannya, dan juga dimana kegiatan intinya menggunakan sertifikat yang begitu menarik Pak ya, dimana saya melihat sendiri anak antusias membacakan kartunya dan di akhirnya juga bisa menghafal pelajarannya. Nah Bapak, menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan kemarin, apa yang sudah baik dan sudah terlaksana atau dan juga apa yang belum tercapai menurut Bapak? Kalau menurut saya sih lumayan baik. Sudah baik ya. Lumayan baik karena ada proposal dan cepat dan juga dia cepat menggunakan waktunya juga lumayan baik. Sangat baik, itu lumayan baik, lumayan baik. Kalau dipredikasikan mungkin di antara itu bisa mendapat D, lumayan baik. Mungkin kedepannya lagi, karena ini mungkin terpengaruh juga dengan kecerdasan anak-anak itu, apakah dia masih juga kelas 3 jadi agak terlambat, dan mungkin dia masih kelas rendah, jadi mungkin. Tapi menurut saya itu sebenarnya sebenarnya sudah saya dari jam 9 lagi ya jam 21 mungkin karena kelalaian dari keadaan tersebut maka dia lupa malam itu. Jadi dengan sertifikat tadi kedepannya lagi dari kalau dikatakan mungkin yang terbaik lah yang dapat B tadi. Jadi kedepannya mungkin harapan saya di TPS-nya mungkin lebih baik dan lebih meningkatkan lagi di kelas 4, kelas 5 dan kelas itu mungkin lebih cerdas lagi. Itu harapan saya, mudah-mudahan capai juga mungkin. Oke Bapak, jadi menurut Bapak pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah cukup baik Pak ya. Nah, dimana pasti ada mereka ada target yang Bapak inginkan, tapi Bapak melihat ternyata belum semua peserta didik sebenarnya menangkap apa yang Bapak instruksikan Pak ya. Jadi memang ada yang belum tercapai nih. Kalau boleh digambarkan Pak, kemarin itu apa bentuknya Pak yang belum tercapai? Ini bentuknya dari segi pengetahuannya mungkin kurang menangkap instruksi dari guru, apa mungkin terlalu kita guru itu bahasanya mungkin dia salah satunya pertama itu belum paham, kemudian bahasa kita mungkin terlalu cepat, jadi kebanyakan dia kebingungan terlalu cepat. Tapi dalam hal ini biasanya kita mengulang-ulang apabila dia belum paham, maka kita ulang kembali lagi juga prosesnya sama juga, tapi kebanyakan masih bingung. Tapi di dalam itu ada 1-2 siswa bisa dapat menangkap, mungkin dapat mengajak kepada teman-teman itu dapat memberikan pemahaman kepada temannya. Dari saya seperti kemarin. Jadi kalau misalnya boleh dalam permainan itu misalnya yang memilih kartu agak terlambat, kalau kita gantikan docen, ya, mungkin lebih cerdas dalam penangkapannya. Jadi cerdas supaya bisa melakukan dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik sekali ya Bapak ya, dimana di sana Bapak melihat kita pasti seorang guru mau semua anak ini paham gitu Pak ya, dengan kesehatan akademik. Ternyata di kenyataannya ada beberapa anak yang belum nyambung bisa mengikuti instruksi yang Bapak sampaikan. Bahasa kita tadi itu terlalu cepat sehingga dia kurang memahami. Kan dalam kelas itu karakteran kan beda, ada yang cepat, ada yang pas-pasan, ada yang lambat. Yang cepat dia cepat menangkap, menerima. Oke, nah Bapak tadi Bapak sampaikan nih ada anak yang cepat, ada anak yang lambat, ada yang sedang, gitu ya. Diferen, ada berbeda-beda gambarnya. Dan menurut Bapak, kira-kira apa nih langkah Bapak ke depannya untuk mengatasi ini kan namanya masalah ini Pak. Masalah ini Pak ke depannya agar tujuan pembelajaran yang Bapak mau tercapai. Mungkin ke depannya itu kan mungkin strateginya diganti, kemudian juga modul pembelajaran, kemudian metode pembelajaran mungkin boleh diganti, dan
mungkin itulah kita banyak mengadakan pengayaan apabila itu belum tercapai. Itulah kita banyak pengayaan. Jadi perbaikan mungkin jadi bukan hanya siswa yang memperbaikinya, kita sebagai pendidik seperti pribadi saya mungkin saya diperbaiki juga, mungkin cara mengajar saya mungkin dengan dalam bahasa itu terlalu cepat, jadi bisa menimbulkan itu juga menangkap bahasa Insya Allah kalau mungkin pas ke kurikulum mereka, pokoknya setiap saat lah gitu ya. Jadi kita misalnya anak itu belajar tertinggal, nanti kita dulu harus berusaha juga metode apa sebenarnya kita gunakan dalam materi ini. Kemarin materi metode ini, strategi ini, sebagian anak nangkap, sebagian tidak. Berarti mungkin boleh juga misalnya misalnya contoh ini. Ya kita gunakan strategi ini berarti dalam kelas berusaha, berarti setidak-tidaknya kita gunakan strategi untuk karya wisata untuk pelajaran kelas. Jadi ada sebenarnya juga dia cepat nangkap. Jadi memang bapak berencana pelajaran iya, belajar di luar kelas. Pandangan berarti tidak ada satu, bahkan satu bukan rencana sih gitu. Jadi selama ini sudah melakukan, jadi belum pernah semester 1 kemarin udah, semester 2 belum. Jadi rencana itu insya Allah kalau ada lagi berarti kita bisa ada karya wisata, berarti strateginya karya wisata di luar daripada kelas. Karena kita cepat angkat luar, tidak ada lingkungan. Biasa ya Pak kan dengan pertanyaan ada masalah dan Bapak solusinya. Kemudian di sini saya bisa memperkenalkan alhamdulillah, semoga apa yang Bapak rencanakan ini tercapai dan juga pelajarannya. Oke, Bapak, saya mau nanya pendapat Bapak ini. Kita kemarin sudah melakukan observasi, di mana kita sebelum mulai supervisi kita sedang baca juga, kemudian saya juga sudah masuk ke kelas Bapak, kelas yang luar biasa itu. Kemudian ini kita melakukan pasca observasi. Nah, menurut Bapak untuk ke depannya nih Pak, apa yang perlu diperbaiki Pak untuk supervisi kita ya? Supervisi ya diperbaiki, itulah tergantung daripada itu diperbaiki strateginya, bisa strategi atau pendekatan. Itulah langkah-langkah dari pembelajaran itu harus kita perbaiki, dan kita gunakan pendekatan apa yang kita strateginya, metodenya apa yang kita lakukan, itu yang perlu kita perbaiki. Karena dengan istilahnya saya taktik itu atau mungkin dengan taktik kita ini mungkin lebih serah lagi anak-anak itu misalnya begitu. Jadi kedepannya mungkin mudah-mudahan insya Allah kalau kita selang-seling dengan metode itu atau strategi itu, mungkin anak itu mungkin juga senang dalam belajar itu. Kalau bisa dipengetahuan. Menurut Bapak nih, rencana tindak lanjutnya Bapak masih bersediakah nanti segala waktu kita supervisi lagi? Insya Allah bersedia. Apa ada cerita pengalaman apa yang Bapak dapatkan dari supervisi ini? Pengalamannya sih berarti melatih pertama mental, kemudian banyak pengalaman, kita juga mengetahui, kita bisa tahu di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, itu yang sudah begitu. Jadi itu ada kelebihan, ada kekurangan di situ kita. Jadi di saat kita seperti sudah supervisi,
Berarti kita tahu di mana letak kelemahan kita, di mana letak kurang kita, kemudian apa sih kelebihan yang kita pada saat kita supervisi itu misalnya ADN-nya ada cukup, kemudian ada interaksi antara siswa dengan gurunya, interaksi kelebihan itu ada. Ya, berarti dari pengalaman Bapak, alhamdulillah bisa membantu saya sedikit banyaknya dengan Bapak bisa belajar ternyata ini dan kelebihannya dan rencananya dalamnya. Oke Bapak, alhamdulillah luar biasa sekali pengalaman saya juga bisa supervisi Bapak. Semoga kedepannya kita juga sama-sama saling berbagi Pak ya. Oke, terima kasih Bu Ilmi, terima kasih Pak Burhan, dan untuk komisi akademik kita. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam